perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Ikfi dari kelas 11 dan dari jurusan Elektronika serta dari sekolah SMKN 1 Batam. Dan di sini saya akan membuat rangkaian wire tester, yaitu rangkaian untuk menunjukkan seberapa bagus kabel tersebut. Dan pada rangkaian ini saya menggunakan Porteus versi 8 profesional. Dan untuk cara pembuatannya, ayo kita bikin sama-sama. Dan yang pertama kita buat tuh project. Kita klik project, habis itu di sini namanya kita ubah sesuai keinginan kalian semua. Kalau saya buatnya Akbar wire, habis itu next. Dan di bagian schematic design itu kalian klik di bagian create a schematic dan pilih bagian default, habis itu next. Dan di bagian PCB layout itu kalian klik lagi create dan pilih di bagian genetic signal layer, habis itu next. Kalau di bagian firmware ini saya sarankan untuk lewatkan aja, habis itu next lagi dan finish. Dan pada bagian ini klik bagian schematic capture, habis itu ada 6 komponen yang harus kalian ambil dari Porteus ini, yaitu yang pertama IC 709, habis itu LED, habis itu baterai, setelah itu habis baterai ada dioda 1N4148, setelah itu ada pot, setelah pot itu ada resistor. Setelah 6 komponen ini sudah diambil semua dari library, itu silahkan kalian rangkai. Dan rangkaiannya tuh kayak gini. Di sini ada 2 baterai. Di sini yang baterai kedua ini kita balik mirror kan? Maksud mirror. Dibalik 180 derajat. Dan setelah itu di bagian bagian tengah itu ada namanya IC. Kita taruh IC di bagian tengah, habis itu di sampingnya itu ada dioda, dan sampingnya lagi ada resistor dan LED. Dan di bagian 3 di sini itu ada 3 resistor berjajar, 1, 2, 3, dan ada 2 lagi di sini, serta di sini 1. Dan untuk bagian tengah itu kita isi dengan pot, dan di sini kita rotate terlebih dahulu. Ini juga ini kita jarakkan dulu biar nggak terlalu dekat. Di sini proses kita di sini udah kepasang semua kan komannya, jadi sekarang tinggal proses pemasangan jalurnya itu seperti ini. Oh ya, satu lagi di bagian ini IC itu ini di mirrorkan dulu ke atas. Jadi pilih bagian klik kanan, habis itu pilih bagian Y mirror, oke? Dan pilih. Jadi bagian 2-nya jadi ke atas dan bagian 3-nya jadi ke bawah dia. Baru pasang lagi. Lihat ke bawah. Setelah semua komponen sudah terpasang, dan ada 2 hal lagi, yaitu pilih bagian terminal mode, habis itu kalian pilih bagian input, habis itu taruh di sini. Setelah ditaruh, pasangkan dia ke rangkaian. Sebelum kita ke PCB layout, kita harus mengganti nilai-nilai pada resistor. Yang pertama itu di resistor 2 kita ganti jadi 22K, habis itu di resistor 3 kita ganti menjadi 100 ohm, di resistor 4 menjadi 22K,
dan reset di resistor ini menjadi 1K dan juga resistor 5. Untuk resistor 7 menjadi 470K, dan untuk resistor 1 itu kita ganti menjadi 470K, 47 aja, sorry. Oke, kalau seperti ini lanjut ke PCB layout. Setelah kayak gini, pilih bagian PCB layout. Habis itu sebelum kita masukin komponen, kalian harus buat board edge-nya, yaitu pertama klik bagian 2D graphic box mode. Habis itu pilih untuk pilihannya di sini, pilih bagian board edge. Setelah itu kalian drag sesuai keinginan kalian dan jangan terlalu kecil ya. Setelah dibuat seperti ini, pilih bagian tools, habis itu auto placer. Ini supaya AI-nya menaruh komponennya secara otomatis. Jadi kita nggak manual satu-satu lagi masukin dari sini ke ke PCB-nya, ke board edge-nya. Kalian tekan ini, baru pilih bagian all supaya dia langsung semuanya jadi centang. Habis itu klik OK. Setelah seperti ini, itu usahakan kalian susun serapi mungkin supaya bisa kelihatan lebih enak dilihat. Dan di sini bagian yang mungkin menurut kalian agak susah dikit, jadi silahkan kalian atur sesuka kalian supaya enak dilihat dan mudah dikerjakan saat kalau sudah seperti ini, usahakan jangan ada yang saling bertempel kayak gini. Misalkan ini kan ada, ini kan terlalu dempet kan dia, dan usahakan jangan seperti ini ya, soalnya nanti bakalan error nanti pas saat masang kabelnya. Setelah udah seperti ini, kalian pergi di bagian auto router, habis itu klik bagian routing. Ini supaya AI-nya langsung memilih jalan yang bagus untuk menghubungkan antara kaki PCB yang satu dengan yang lain, supaya kita nggak repot-repot lagi masang manual. Klik bagian ini. Setelah seperti ini kan jalurnya kan terlalu kecil. Jadi caranya tuh pilih bagian track mode, habis itu di bagian default itu klik 2 kali dan ganti di sini jadi 50 atau 40. Jadi kalau saya sih pilih yang 50, habis itu klik OK. Dan setelah itu kan biasanya ada yang berdempet kan, merah-merah gini kan. Itu caranya tuh pertama kalian besarin dulu ininya, board edge-nya, supaya nggak terlalu mengganggu dia nanti. Kalian besarin, habis itu setelah dibesarin, pilih lagi bagian auto router, habis itu klik lagi bagian bagian routing, habis itu klik. Setelah diklik, nanti kan sudah seperti ini. Jadi kalau sudah seperti ini, berarti untuk pemasangan jalurnya berarti sudah selesai, sudah nggak ada lagi yang merah-merah kan. Dan satu lagi, setelah di PCB layout itu kita kan udah selesai. Jadi kalau mau nunjukin ke 3D visualizer itu pilih bagian PCB layout, maksudnya di bagian PCB layout sebelah kanannya, yaitu 3D visualizer. Klik itu,
Baru di sini kelihatan bagaimana visualisasi kalau kita mau solder nanti, di mana letak komponennya, letak LED-nya dan lain-lain. Dan ini untuk bagian 3D visualizer. Dan setelah itu, jika kalian mau ngeprint atau menjadiin PDF, itu kalau di bagian PCB ya, itu pilih bagian output, habis itu ke bagian export grafik, pilih bagian export Adobe PDF file, klik ini, baru di sini kan ada banyak pilihan, banyak poin-poin. Jadi di sini pilih aja, tinggalin aja di bagian bottom chopper sama board edge. Jadi selebihnya kalian uncentang. Habis itu klik OK. Dan untuk hasilnya nanti akan seperti ini. Cuman yang kelihatan cuman kaki-kakinya aja. Untuk backgroundnya tuh harus hitam, dan untuk kaki-kaki kaki IC-nya itu harus peta atau nggak lonjong. Untuk pertama kita jadiin dulu kaki-kaki IC-nya menjadi lonjong. Caranya tuh kalian pilih di bagian 3 ini, di bagian umum ini, kalian pilih bagian bawah. Itu baru kalian klik ini bagian kakinya. Dan jika ini terlalu besar, menyatu satu sama yang lain, itu caranya klik 2 kali pada ini bagian sini, baru klik lagi ini jadiin 80 lah, ini jadi 60. Udah, ini kan masih ada dempet kan, berarti ini kita atur aja supaya nggak dempet ya, tuh terjadi ke tengah ya. Oke. Jadiin backgroundnya menjadi hitam. Caranya tuh kalian pilih di bagian zone mode, di bawah dari track mode, kalian pilih ini dan kalian klik drag dari bagian ujung sampai ke ujung dari board edge, kalian klik. So di sini di bagian top chopper ini kalian ganti menjadi bottom chopper. Setelah itu yang allow netting kalian hidupin, dari ini kalian jadiin jadi 40. Jadi otomatis ini akan menjadi biru-biru semua. Pergi lagi ke output, ke export grafik, dan pilih Adobe PDF file. Sesuai yang tadi, tinggalin aja di bagian bottom chopper dan board edge. Udah, habis itu klik OK. Beda dari sebelumnya, ini tadi kan di backgroundnya kan putih aja kan semua, di sini sudah jadi hitam semua ya, hitam semua. Jadi kalau sudah hitam semua berarti udah perfect, tinggal kalian print dan kalian tempel di PCB kalian dan dilarutkan. Dan kalau mau skematiknya dijadiin PDF, itu caranya hampir sama kayak di bagian PCB layout, tapi penempatannya berbeda. Kalau di skematik itu di file, habis itu di export grafik, dan di bagian export Adobe PDF file. Habis itu di sini klik OK. Dan di bagian sini akan terekspor bagian dari skematik ya. Oke, selesai. Dan mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.